Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teori Administrasi Negara akan mempersembahkan video wawancara mengenai pelayanan publik yang ada di Indonesia. Kami mengambil kantor pos cabang Surabaya Selatan di Petra. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Berliana Cecilia dengan NPM akhir 131. Saya Rahmi Rinanti dengan NPM akhir 166. Saya Aliviana Diva dengan NPM akhir 135. Saya Safadita Adelia Kusno dengan NPM akhir 127. Saya Dewi Indah Permatasari dengan NPM akhir 155. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak. Baik, kami mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur ingin mewawancarai Bapak terkait pelayanan publik yang ada di kantor pos cabang Petra ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Berliana Cecilia. Saya Dewi Indah. Bapak boleh perkenalkan dulu. Dan saya Fajar Muktio Wibowo. Saya di sini branch manager kantor pos cabang Surabaya Petra. Oke, baik. Sebelum lanjut ke pertanyaan mengenai pelayanan yang ada di sini, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan apa sih kantor pos Indonesia itu? Jadi kantor pos Indonesia itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan kantor pos di bawah naungan Kementerian BUMN. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, apa sih kebijakan atau standar yang harus dilakukan pegawai untuk melayani masyarakat di kantor pos ini? Jadi standar kita yang kita sudah ditetapkan oleh 3S, senyum, sapa, salam. Itu standar kita. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana prosedur pelayanan di kantor pos ini untuk memastikan setiap pelanggan mendapatkan layanan yang baik? Jadi prosedur yang pertama untuk publik ketika ada pengiriman ini contoh masalah pengiriman ya, karena pengiriman kita akan menginformasikan yang pertama nomor resi pengiriman, dan itu nomor resi itu akan dipergunakan untuk melacak kiriman mulai dari posting loket sampai proses pengiriman dan sampai antaran ke alamat tujuan. Seperti itu standar kita. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, upaya yang dilakukan kantor pos untuk memastikan transparansi dan kejelasan informasi kepada masyarakat tentang layanan yang tersedia itu bagaimana, Pak? Jadi kita tentang transparansi, kita kantor pos sudah menyediakan link yang bisa diakses oleh masyarakat umum untuk bisa membantu melihat status kiriman, layanan tarif, jenis layanan, dan sampai reporting kiriman tersebut sudah sampai atau belum. Nah, itu bisa mengawal kiriman publik, bahwasanya kiriman publik ini benar-benar sampai tujuan itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau belum. Itu transparansi kita sudah menyediakan yang pertama link, dan itu sudah bisa diakses melalui Google di www.posindonesia.co.id. Berarti untuk link tersebut itu kita bisa selalu memantau kapanpun ya, Pak ya? Kapanpun. Waktu kayak pengirimannya udah sampai mana atau bahkan udah sampai itu kita bisa memantau. Bisa memantau, dan di situ bahkan ada reporting penerima jam berapa, pukul berapa, penerimanya siapa sudah tercantum di situ, sudah ada di situ, fotonya juga sudah ada. Oh, jadi mungkin kalau misalnya kita kebetulan lagi nggak di rumah buat menerima barang tersebut, kalau dia terima oleh orang lain itu bakal ada buktinya gitu ya, Pak? Pasti akan ada buktinya, berupa foto itu tadi. Berupa foto itu tadi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa inovasi terbaru yang diterapkan di kantor pos untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik? Jadi inovasi kita dengan adanya perubahan era yang sudah kita semakin kesini semakin berkembang, kita menerapkan digitalisasi. Digitalisasi ini adalah kita terapkan untuk bisa bersaing ketat di level pengiriman logistik. Itu inovasi kita. Seperti itu. Salah satu contohnya yang tadi pakai link Betul, ya, Pak, ya? salah satu contohnya adalah link yang disediakan oleh kantor pos itu tadi. Ya, jadi kita bisa akses secara online, nggak harus kayak tanya-tanya ke kantor pos datang gitu ya, Pak.
Terus apa yang Bapak lakukan jika terjadi kesalahan atau kendala dalam proses pengiriman dan bagaimana Bapak menjaga kepuasan pelanggan dalam situasi tersebut? Yang pertama, kami menjaga kepuasan pelanggan itu kita mengawal kiriman tersebut. Ketika ada fraud, terjadi pengiriman terlambat atau pengiriman hilang, kita akan menjaga, kita akan mengawal proses sampai di mana kiriman ini akan kita bisa selesaikan. Dan semaksimal mungkin kami dari pegawai kita akan selalu berkomunikasi dengan pelanggan, menginformasikan setiap proses yang sudah kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Kalau untuk yang terakhir nih Pak, apa pesan dan kesan Bapak kepada masyarakat Indonesia terhadap Pos Indonesia? Jadi pesan kami untuk masyarakat, jangan pernah melihat rendah kantor pos atau melihat sebelah mata, karena kami kantor ekspedisi pertama yang mempunyai 3.000 jaringan di seluruh pelosok Indonesia. Jadi mungkin saat ini banyak ya untuk pesaing-pesaing kita, tetapi yang perlu diingat, pelayanan kita pasti akan sampai ke alamat tujuan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Semoga kedepannya makin banyak masyarakat yang pakai menggunakan jasa kantor pos ini ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Sebelumnya kami di sini bermaksud untuk mewawancarai Ibu seputar penggunaan layanan publik di kantor Pos Petra. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Alivia, bisa dipanggil Via, dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dengan khususnya dari Prodi Administrasi Publik, dan rekan saya. Nama saya Safadita Adelia Kusno. Oke, mungkin Ibu bisa perkenalan dulu nama dan mungkin pekerjaan atau kesibukan belakangan ini apa saja. Nama saya Bu Fitri Dayati, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Sekarang lagi sibuk jualan. Iya. Oke, jadi di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Fitri mengenai tentang penggunaan layanan kantor pos di Petra. Sebelumnya mungkin Ibu Fitri tahu tentang apa sih kantor pos itu? Apakah pernah ke sana? Setahu saya kantor pos itu untuk ngirim surat, terus barang-barang juga, terus sama pembayaran gitu, Mbak. Oke. Jadi di sini saya ada pertanyaan mengenai pelayanan publik di kantor pos Petra. Yang pertama, apa sih jenis layanan yang paling sering Ibu gunakan di kantor pos dan mengapa? Dulu tuh saya sering pakai kirim surat terus sama pembayaran. Oke, dan yang kedua, pertanyaan kedua, seberapa sering sih Ibu menggunakan layanan pengiriman dari kantor pos dibandingkan dengan layanan pengiriman swasta lain? Apa alasannya? Kalau kantor pos itu kan sudah lama ya Mbak ya, jadi terus jangkauannya itu kan sampai ke pelosok-pelosok, jadi sering pakai kantor pos. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengalaman Ibu saat menggunakan layanan di kantor pos ini, kantor pos Petra, dan apakah pelayanan yang diterima itu memuaskan atau tidak? Sejauh ini cukup memuaskan Mbak. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apakah informasi mengenai prosedur layanan, biaya, dan waktu pengiriman mudah dipahami saat Ibu berada di kantor pos Petra sana? Cukup jelas Mbak dan mudah dipahami. Pegawainya cukup jelas dan mengarahkan Ibu dengan baik ya? Pertanyaan yang kelima bisa dilanjut oleh rekan saya. Saya lanjutkan di pertanyaan nomor 5. Apakah Ibu merasa pegawai kantor pos cukup ramah dan membantu dalam menjelaskan prosedur atau menangani keluhan Ibu? Ramah. Ramah. Tidak bisa, aku cukup membantu kok. Selanjutnya pertanyaan yang ke-6. Apakah Ibu pernah mengalami masalah atau kendala saat menggunakan layanan di kantor pos? Selama ini tidak ada masalah. Iya, lancar.
Yang terakhir ini Bu, pertanyaannya. Menurut Ibu, apa yang bisa ditingkatkan dari layanan publik yang diberikan oleh kantor pos? Mungkin untuk dibuka cabang lebih banyak, bisa sampai ke pelosok-pelosok lagi, gitu aja. Terima kasih Ibu sebelumnya dan maaf mengganggu waktunya. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Selamat siang Ibu, sebelumnya kami mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara mengenai bagaimana layanan publik yang diberikan di kantor pos cabang Petra. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rinanti. Selanjutnya ibunya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan mungkin berkenan untuk memberitahu apa kesibukannya saat ini. Perkenalkan, nama saya Reni Insania, saya seorang ibu rumah tangga. Saya tidak punya kesibukan apa-apa, Mbak. Baik, sebelumnya apa sih yang Ibu ketahui mengenai kantor pos? Secara singkat saja boleh dijelaskan. Setahu saya dulu kantor pos itu tempat mengirim surat, terus kayak kirim uang. Kalau sekarang sih rasanya lebih baik lagi, kayak kirim paket bisa, terus bayar apapun bisa sekarang. Baik. Selanjutnya saya lanjutkan ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Apa jenis layanan yang paling sering Anda gunakan di kantor pos dan mengapa Anda menggunakan layanan tersebut? Yang sering saya gunakan itu kemungkinan kayak listrik, bayar listrik sama PDAM, terus kirim-kirim paket gitu. Oh baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Anda menggunakan layanan pengiriman dari kantor pos dibandingkan dengan layanan pengiriman swasta lainnya? Saya lebih sering ke kantor pos, Mbak. Kenapa? Ya mungkin lebih dekat dari rumah, terus biayanya sih hampir sama lah, kurang lebih begitu. Oh baik, begitu. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengalaman Anda saat menggunakan layanan di kantor pos ini? Apakah pelayanan yang Anda terima itu cukup memuaskan atau kurang? Selama ini sih cukup memuaskan. Baik. Selanjutnya, apakah informasi mengenai prosedur layanan biaya dan waktu pengiriman mudah dipahami saat Anda berada di kantor pos? Mudah dan jelas. Itu dijelaskan sendiri oleh pegawainya atau bagaimana? Ya pada awalnya sih saya tanya-tanya, terus lama-kelamaan kan dijelaskan juga sama pegawainya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa pegawai kantor pos cukup ramah dan membantu dalam menjelaskan prosedur atau menangani keluhan Anda atau malah terkesan jutek? Sangat membantu, Mbak. Jadi nggak jutek gitu ya? Ya mungkin ada sih sebagian, cuma kebanyakan sangat membantu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami masalah atau kendala saat menggunakan layanan di kantor pos? Jika iya, bagaimana cara pegawai tersebut menangani masalah itu? Enggak, belum pernah ada. Oh, jadi lancar terus selama ini? Lancar, alhamdulillah lancar. Dan untuk pertanyaan terakhir, menurut Anda apa yang bisa ditingkatkan dari layanan publik yang diberikan oleh kantor pos? Kalau bisa sih pengiriman barang lebih cepat, terus kalau daerah-daerah yang sulit dijangkau itu bisa terjangkau gitu. Baik, kalau begitu itu saja sih pertanyaan yang saya sampaikan untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika saya mengganggu waktunya Ibu. Sama-sama Mbak, makasih. Jadi, review yang dapat kita sampaikan terhadap pelayanan di kantor pos cabang Surabaya Selatan Petra yaitu yang pertama, pelayanannya sudah cukup memuaskan, stafnya ramah, responsif, dan informatif. Yang kedua, sudah menggunakan pelayanan secara digital yang berarti bisa diakses secara online melalui web kantor pos Indonesia. Dan yang ketiga, harganya juga cukup terjangkau serta lokasi kantor pos Indonesia tersebar luas di seluruh Indonesia. Jadi, tetap gunakan kantor pos Indonesia untuk mengirim barang atau membayar tagihan bulanan. Bye-bye!